Apa kabar semuanya? Alhamdulillah nih udaranya seger dingin soalnya habis hujan. Ya hari ini Teteh mau malam mingguan bersama Bapak Uci Sanusi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Teh Indi. Alhamdulillah. Ya, Hari ini malam alhamdulillah. mingguan bersama Gandes ya Pak. Siap, siap, siap. Ya, mudah-mudahan lancar sinyalnya bagus. Amin. Iya. Ma- Ya, Ke sini sinyalnya agak kurang bagus nih. habis hujan ya Pak. Insya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sinyalnya lagi lancar. Ya, Ya. bismillah ya. Ya, Hmm. ya buat semuanya hari ini Gandes Pamates akan malam mingguan bersama Bapak Uci Sanusi. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau gabung, silakan ya biar kita ngobrolnya tambah seru. Iya. Biar seru. Pak Uci Ya. ini, ya Pak Uci ini pokoknya udah kayak Bapak Teteh, udah kayak pokoknya dari Gandes Pamates nol itu udah sama Pak Uci. Nah, Bapak ini kasih pengembangan seni dan kelembagaan di Dinas Pariwisata dan Kota Bogor ya, Pak? Dinas Pariwisata Iya, dan sekarang Kebudayaan kita Kota Bogor. mengobrolkan tentang perkembangan seni dan budaya di Kota Bogor. Iya. Gimana nih, Pak, perkembangan seni budaya di Kota Bogor sekarang? Iya. Sebelumnya ya selamat malam pada semua pemirsa dimanapun berada yang bergabung dengan IG Teh Indi nih, Gandas Pamantes. Ini inisiatif yang luar biasa, barangkali dari Teh Indi adanya dialog ini, obrolan ini bermalam mingguan tentang seni budaya yang ada di Kota Bogor khususnya ya. Tentunya juga secara umum bisa kita obrolkan. Nah, untuk seni budaya di Kota Bogor, alhamdulillah ya praktisi-praktisi seni yang ada di Kota Bogor, termasuk salah satunya Gandes Pamantes, nih Sanggar Gandes Pamantes yang diketuai oleh Teh Indi, terlihat geliatnya, terlihat semangatnya, termasuk bagaimana menggali kreativitas, inovasi baik dalam berkarya ataupun dalam bentuk-bentuk kegiatan lainnya sehingga aktivitas seni budaya di Kota Bogor terasa terus menggeliat. Ya, salah satunya. Kemudian tentunya masyarakat pun yang lainnya seni budaya baik di tari, di karawitan, di seni padalangan, terus bergerilya ya dan seni teaternya juga terus melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan. Hanya memang ya tentunya kita rasakan output ke masyarakat ini ya untuk bisa diapresiasi oleh masyarakat. Apalagi dengan situasi sekarang dengan adanya COVID-19 ini ya. Ini tentunya sedikit banyaknya terhambat juga aktivitas-aktivitas dari para seniman bukan saja di Kota Bogor tapi di luar Kota Bogor. Bahkan kemarin rekan-rekan kita para seniman musisi itu sempat turun ke jalan itu menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan keinginannya dengan situasi ini bagaimana eh, pemerintah bisa membantu memfasilitasi untuk supaya mereka bisa aktif kembali, bisa berkontribusi kembali dengan karya-karyanya. Dan tentunya ya ini maju mundurnya seni budaya tergantung kepada kreativitas para senimannya itu sendiri ya. Tergantung kepada eh, kemauan dari para senimannya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menunggu terus menunggu ya. Dan di samping para senimannya tidak kalah penting juga masyarakat sebagai apresiator masyarakat ya maulah bagaimana mengapresiasi dari karya-karya
Salah satunya misalnya karya Teh Indi atau karya sanggar-sanggar yang lainnya untuk bisa diapresiasi. Nah, supaya bisa diapresiasi ini tentunya butuh dukungan, support baik dari pemerintah ataupun dari media ya. Yang tidak kalah pentingnya itu media bisa menginformasikan aktivitas-aktivitas kreativitas dari para seniman itu sendiri kepada masyarakat. Tanpa dukungan media ya masyarakat tidak akan tahu ya. Misalnya Sanggar Gandes Pamantes adanya di Situ Gede. Kalau tanpa diinformasikan, ya salah satunya di sini ada media IG, ya Instagram. Mungkin orang Jakarta bisa tahu nih ada apa di Situ Gede. Ternyata ada Sanggar Gandes Pamantes. Nah ini peran media besar sekali ya. Ya tentunya ini sinergi semua lini seniman, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah selaku pengayomnya sebagai fasilitator, bagaimana juga media, media cetak, elektronik, dan media-media lainnya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga para pengusaha. Ini para pengusaha bagaimana mendorong supaya bisa bersinergi mengangkat juga para seniman bisa menampilkan karya-karya para seniman itu sendiri. Intinya perkembangan kesenian di Kota Bogor, alhamdulillah ya hanya memang kita rasakan gaungnya nih yang perlu kita dorong terus. Tentunya ini kewajiban kita semua, termasuk kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini bagaimana untuk bisa memberikan memfasilitasi teman-teman para seniman. Dan tentunya kita juga bagaimana bermitra dengan pihak-pihak lain, baik dengan provinsi ataupun dengan pusat, supaya bisa bersinergi. Nah, alhamdulillah, barangkali insya Allah besok nih, Sanggar Gandes Pamantes juga ada kegiatan ya, evaluasi ya, dengan virtual. Ya. Kemudian ada salah satu sanggar lagi, Sanggar Andika, akan mempergelarkan karyanya di Taman Mini. Kemungkinan sanggar-sanggar lain juga ada. Pagelaran. Nah, ya ini pagelaran. Ya, ada pagelaran di Taman Mini dalam bentuk virtual juga sama, karena masih keterbatasan. Juga ada sanggar teman kita di Gentra Pajajaran di wilayah itu wilayah mana Cimahpar. Nah ini juga akan ada kegiatan. Tentunya perkembangan seni terus berkembang. Ini berkat dari kreativitas inovasi dari para seniman itu sendiri. Itu mungkin sementara. Iya, di Kota Bogor ini kan banyak ya Pak, sanggar-sanggar tuh banyak banget. Terus perkembangannya pun cukup pesat. Nah, kemarin juga ini lihat tuh yang di Kemuning Gading juga masih banyak ya Pak kegiatan sanggar-sanggar, masih ada. Jadi kayaknya kita di pandemi ini mereka masih banyak yang kreatif-kreatif. Terus ada juga yang kemarin film pendek ya Pak, kita dapat juara 1 ya. Ya, kemarin teater. Teater Ras itu ikut festival teater tingkat nasional. Itu yang alhamdulillah kita fasilitasi ya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan fasilitasi tempatnya di Kemuning Gading. Kemudian itu juga virtual juga. Jadi festival teater melalui virtual. Jadi semua peserta membuat sebuah konsep garapannya di tempatnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, kemudian dilakukan penilaian. Dan alhamdulillah dari Kota Bogor, dari Sanggar Ras itu sendiri ya masuk menjadi peserta terbaik, sutradara terbaik, kemudian media terbaik juga, kemudian juga aktor artis terbaik. Nah ini
gerilya ini, teman-teman seniman itu terus berjalan. Hanya memang ini belum belum terlihat gitu ya, belum terlihat. Nah, tentunya dengan adanya dialog ini, dengan obrolan ini, eh, perlu perlu terus kita kembangkan gitu ya. Alhamdulillah Teh ini punya inisiatif dengan dengan obrolan Mingguan. malam mingguan. Nih cucu Bapak juga ikut bergabung nih. Ya, Iya. intinya kita berusaha bagaimana mencari inovasi, mencari kreativitas supaya apa yang teman-teman lakukan berkreativitas di bidang seni ini bisa terekspos ke masyarakat. Iya. Apapun media yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan, ya carilah inovasi ini. Itu mungkin. Ada siapa itu? Ini ada Sanggita ikut bergabung. Ikutan ya? Iya. Ikutan Kita katanya. sapa-sapa dulu ya, Pak. Ini banyak Ya. nih yang gabung. Ada Putri, ada Chandra, ada Sofi. Siapa lagi Doain itu? ya Pak, semoga evaluasinya besok lancar. Iya. Dari Ananda Kalita, ada Dea Terus? Fitri, ada Mana. Ya, alhamdulillah gabungnya banyak. Nah, kan udah banyak juga nih Pak. Ternyata di pandemi ini kesenian dan kebudayaan Kota Bogor itu tidak berdiam diri. Mereka masih tetap berkembang. Bahkan kita masih dapat penghargaan dan bisa tetap berkreasi dengan secara virtual. Betul. Tapi kan nggak semuanya nih, karena begitu banyak sanggar di Kota Bogor. Ada beberapa sanggar yang memang mereka tidak, malah sama sekali sanggarnya tuh off ya, bukan off, malah mereka tuh tidak ada kegiatan atau menutup lah. Nah itu gimana Pak? Menurut Bapak, kalau misalkan saran atau upaya apa aja yang bisa mereka lakukan untuk sanggar-sanggar yang memang sama sekali tidak ada kegiatannya? Ya, pemerintah sudah memberikan kesempatan, silakan untuk melakukan uji coba ya, uji coba dengan kegiatan pelatihan. Bahkan ditawarkan dalam bentuk virtual. Nah, ini barangkali yang tadi ada usaha enggak bagaimana untuk mensiasati dengan situasi pandemik ini supaya teman-teman seniman juga terus bisa berkarya, bisa berkreativitas ya. Kemudian juga anak-anak yang kita bina itu ada kegiatan ya. Dengan adanya bentuk-bentuk aktivitas lain, ya tentunya ini bisa membantu kejenuhan dari anak-anak yang sekarang sekolah juga virtual ya, kemudian aktivitasnya kurang-kurang ya untuk gerak anaknya juga. Nah tentunya dengan adanya konsep yang dilakukan misalnya Gandas, contoh mengambil pola virtual, ataupun langsung, tapi tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Tentunya itu harus dijaga seketat mungkin supaya ya sanggar juga bisa terus eksis, tidak masuk ke klaster itu ya. Ya itu amit-amit lah, jangan sampai terjadi ya. Tentunya ini bagaimana usaha dari teman-teman dalam menjaga roda organisasi sanggar itu sendiri. Jadi supaya terus bergerak. Nah tentunya yang diharapkan bagi teman-teman sanggar yang belum melaksanakan kegiatan, cobalah cari bentuk lain, konsep lain, sehingga anak-anak itu bisa terus berjalan, bisa terus melakukan aktivitas. Itu banyak cara yang bisa dilakukan ya. Tidak bisa bentuk virtual, misalnya kita melalui WA, melalui apa, kan bisa itu. Sebetulnya kembali barangkali kepada para pengurus, para praktisi di sanggar itu sendiri. Jadi jangan sampai menunggu beresnya
pandemik yang belum tentu nih kapan, kita juga masih belum tahu. Ya mudah-mudahan kita harapkan secepat mungkin. Keinginannya besok udah beres gitu, nggak ada pandemi lagi gitu ya. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan. Ya tentunya ini harus cari inovasi. Harus cari bentuk-bentuk lain sehingga anak-anak didik kita, binaan-binaan kita itu bisa terus melaksanakan aktivitas. Itu mungkin ya. Dan kami harapkan dan juga pernah ditawarkan dengan konsep virtual, teman-teman kita dari RAM juga, jadi teman-teman Deki itu dari mencoba dengan konsep virtual itu, ya silakan bagaimana. Tentunya ini ada konsekuensi. Ya mungkin yang biasa seminggu sekali, kemungkinan bisa full seminggu ya, tiap hari itu. Nah itu konsekuensinya. Ya semua ada konsekuensi. Tentunya ya kalau ingin maju ya harus mau capek, harus mau berpikir gitu. Kita lihat Ya, komen-komennya lagi, Pak. Banyak sanggar ya, yang bisa dikatakan mati suri nih, Pak. ya, Iya, Pak. ya. Itu dari mana tuh? Dari Chandra Syarwani. Nah, ini tentunya kembali bagaimana itu tadi yang sudah Bapak katakan, mencoba mencari bentuk-bentuk lain dengan pola-pola lain, mensiasati situasi seperti ini. Kalau dulu memang dengan konsep konvensional, kita tatap muka langsung gitu. Sebetulnya sekarang juga masih bisa dengan konsep protokol kesehatan ya, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang tadinya misalnya siswa satu kelas itu bisa masuk 10 orang, nah dengan protokol kesehatan 50%-nya. Jadi 5 orang. Nah 5 orang ini kan bisa 1 jam. Itu ya kalau bisa lebih cepat itu lebih bagus. Dengan tetap anak bisa menguasai. Kemudian ganti lagi, yaitu tadi konsekuensinya durasi waktu itu akan bertambah. Tapi anak-anak itu tidak bertambah waktu kan, tidak menjadi panjang, hanya giliran gitu, giliran. Nah itu barangkali yang perlu mencari konsep ya, mencari inovasi, jangan statis seperti itu. Nah sekarang kan data pemerintah sudah dari dinas sudah memberikan keluasan dengan uji coba itu sendiri, dan alhamdulillah di di ACC uji coba itu, dan tentunya Bapak juga memantau. Kami dari dinas juga memantau bukan hanya ke Sanggar tapi juga ke objek-objek wisata lainnya. Nah objek wisata juga sudah mulai berjalan bergerak. Ya tentunya tadi dibutuhkan inovasi. Ya mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini mereka ya bisa mencoba lah. Kalau tidak dicoba tidak akan maju-maju gitu. Ya harus mau. Iya, harus. Jadi nggak bisa ketika satu pintu tertutup, kita bisa cari celah atau pintu lain yang terbuka. Iya, betul itu. Jadi kita jangan terpaku kepada satu pola itu. Iya. Pola lain bisa dilakukan. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Harus bisa membuka diri, harus bisa menerima, karena mau nggak mau situasi seperti ini memang di luar dugaan kita semuanya ya Pak. Betul, betul. Ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Betul. Ya termasuk barangkali dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas ini banyak yang terpangkas karena banyak melibatkan kerumunan orang. Ya tentunya itu juga dihindari. Tapi bagaimana mencari siasat lain. Nah, makanya tadi kita bersinergi. Alhamdulillah kemarin kan dengan program Taman Budaya. Dengan program Taman Budaya melalui virtual. Kita sudah itu bisa menampilkan yang waktu gabungan dengan Sanggar itu. Oh, ya. Nah, yang itu bisa 6 sanggar kan? 5 sanggar ya waktu itu. Nah, kemudian kemarin juga program Disparbud itu ada 2 sanggar dan 1 komunitas. Nah ini bagaimana mendorong
supaya tetap ada aktivitas. Ya tentunya teman-teman juga kan bisa melakukan kegiatan ya seperti inilah. Seperti ini TNI bisa melakukan dialog. Ya, bagaimana dengan sanggar lain? Kalau misal dengan sanggar dialog ini bisa dilakukan dengan teman-teman anak didik, itu kan lebih bagus. Ya konsepnya barangkali cari bentuk lain. Ya supaya terus ada kegiatan berjalan ya. Yang tadi kata Teh Indi, kalau kita tidak bisa masuk pintu ini, cari pintu yang lain gitu. Nah, bagaimana supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan konsep konvensional kita tidak bisa lakukan, mungkin dengan virtual atau kita berikan contoh, misalnya contoh kita berikan melalui media lain bisa saja sebetulnya. Ya intinya tentunya konsekuensinya capek ya, bertambah durasi itu ya. Yang biasanya 1 jam itu untuk sekian anak, nah sekarang paling 5 anak itu. Gitu. Tapi ya memang begitu kalau memang harus terus berjalan ya Pak. Ya harus terus berjalan. Ya kalau cek bahasa Sunda malamun orang nak pasrah sumerah pasrah tumamprak we gitu. Ya susah gitu ya. Harus mau mencoba. Ada Pak Ade Suarsa Pak, sukses. Ada Pak Ade. Ya. Nah ini ya Pak Ade, ayo Pak Ade masukannya. Nah ini ide-ide dari Pak Ade cukup baik, dari kerajinan ya, berbuat dengan krianya, dia berbuat dengan karya lagu-lagunya, kemudian ada banyak ya yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya teman-teman misalnya sanggar yang lain ternyata sudah ada yang dapat job gitu ya, sudah termasuk mungkin Gandas juga sudah beberapa job ya di situasi pandemik ini, ternyata kan bisa. Nah ini tentunya bagaimana komunikasi dan bisa dilakukan. Ya, yang penting tidak berdiam diri, tetap terus berusaha dan kreatif. Bisa mungkin ya Pak ya. Terus ada lagi nih Pak, Teh Heni, salam hormat untuk Pak Uci. Iya, Teh Heni Depok, ya. Sarasati. Iya. Ya. Terus ada lagi nih Pak, dari Silvi Lestari Chandra, mungkinkah atau adakah instansi terkait bisa bantu menghadirkan agenda kolaboratif dengan tujuan membantu sesama yang digagas transparan oleh institusi dan kolektif seni hingga bisa menelurkan solusi terbaik? Ya, nah ini teman-teman dari Teh Silvia Lestari ya. Mungkinkah ada instansi terkait bisa membantu menghadirkan agenda kolaboratif dengan tujuan membantu sesama yang digagas transparan oleh institusi. Nah, ini sudah beberapa yang dilakukan ya oleh instansi kita juga dengan provinsi, itu oleh Taman Budaya, oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Pariwisata Kota. Nah, ini berkolaborasi atau bermitra antara dinas provinsi dengan dinas kota memfasilitasi para praktisi seni, yaitu dengan membuat konsep pagelaran virtual. Nah, ini ya, tapi tentunya ini juga keterbatasan ya. Masih belum bisa, karena kalau melibatkan banyak orang juga ini masih belum bisa. Jadi bagaimana solusi ini untuk mensiasati, ya alhamdulillah sudah ada, kita sudah laksanakan, dan salah satunya juga besok dengan Taman Mini, program
pagelarannya yang biasa ditonton banyak orang, bisa menghadirkan banyak orang, tapi bagaimana Taman Mini ingin memfasilitasi para seniman dengan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Bogor, ya menghadirkan salah satu sanggar. Ya tentunya ini juga giliran gitu ya, giliran untuk bisa berkolaborasi sehingga ya tentunya itu salah satu solusi ya. Belum bisa memfasilitasi semua sanggar. Kalau dulu kan Velaran misalnya, semua sanggar terlibat, ya. Kemudian masyarakat juga terlibat. Tapi dengan situasi sekarang itu tidak mungkin, ya. Nah ini bagaimana solusinya ya bertahap barangkali. Itu. Kemudian siapa Iya. lagi? Kalau program-program acara-acara dinas masih tetap berjalan, Pak. Biasa Acara kita ngisi dinas, ya, seninya. ya. Dinas masih tetap ada dengan program-program, hanya memang dinas di event apa nanti dan baru pemerintah Kota Bogor memfasilitasi untuk teman-teman musisi bisa manggung dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, untuk memfasilitasi. Nah mungkin teman-teman sanggar juga kan nanti kalau ada kemarin ada pembukaan apa teras Surya Kencana dengan keterbatasan ya baru bisa menampilkan 3 orang. Nah mungkin nanti kedepannya bagaimana dengan situasi pandemi itu supaya juga bisa. Nah tentunya juga disiplin dari protokol kesehatannya itu sendiri dari masyarakat. Nah ini ada gelar Gunara ini ada nih. Assalamualaikum Pak Uci katanya Iya, dari Gunara. Gunara. Pak Ya. Uci follow IG Sanggar Gunara. Iya, Siap. siap. Follow Pak. Pak Ya, Uci Sanggar belum ada acara lagi nih Pak. Dari ya, gunara.glr. ya. Belum, ya, belum. Nanti pasti kalau sudah ada ini pasti diinfokan. Yang jelas tetap kita dorong untuk adanya ini Bapak dari dinas pun bagaimana mencari solusi bagaimana untuk bisa memfasilitasi teman-teman. Ya, Mudah-mudahan acara-acara tetap berjalan ya Pak. Ada solusi amin. buat kita sanggar-sanggar, apalagi yang paling terdampak itu Nayaga Pak ya. Iya, Nah, ya betul. mudah-mudahan akan ada acara-acara. Kalau misalkan acara tetap berjalan, tapi dengan cara virtual, Pak. Jadi mereka tetap bermain, misalkan musik atau sedang mengisi acaranya, tapi secara virtual di acara-acara di Sparbud atau acara-acara Ya, Pemkot. ya. Mudah-mudahan nih Pak Kadis juga bisa monitor. Nah inilah mungkin ada masukan-masukan dan tentunya itu yang lagi dipikirkan bagaimana merancangnya. Sementara ini mungkin kita mencari solusi untuk teman-teman para musisi nih. Insya Allah nanti mungkin bisa nanti ke sanggar-sanggar lainnya dengan konsep virtual seperti apa juga dampak manfaatnya kepada sanggar itu sendiri tentu juga bisa diapresiasi oleh masyarakat ya, oleh masyarakat. Nah ini masih ya mudah-mudahan secepatnya ada solusi di ruang-ruang mana yang bisa kita manfaatkan untuk untuk memfasilitasi teman-teman seniman. Mudah-mudahan ini sebagai masukan nanti. Iya. Jadi nggak ada sanggar yang benar-benar off, semuanya berkembang, di Sparbud bisa acara-acaranya tetap berjalan. Ketika kita memang kalau misalkan sanggar ada kesulitan tentang virtual atau sebenarnya virtual ini bisa kita manfaatkan karena anak-anak kan belum aktif di sekolah ya. Iya. Mereka tuh jenuh, mereka bisa meningkatkan imunitas kesehatan mereka dengan cara menari sebenarnya. Bagi ada yang misalkan ada yang kesulitan sanggar-sanggar di Sparbud bisa Pak bikin misalkan kita seminar atau berbagi sanggar-sanggar kumpul, berbagi cerita, sharing.
Bisa ya, Iya, Pak? bisa. Dan tentunya teman-teman sanggar kan sudah ada komunitasnya, komunitas para pimpinan sanggar. Dan Ya. ya kami harapkan ini juga pergerakan-pergerakan dari teman-teman bagaimana untuk mencari solusi bergotong royong kita atau bisa perlu misalnya kita ngobrol bareng melalui virtual ya dan Bapak juga dengan teman-teman ini lagi membuat konsep ngawangkong sisi Ciliwung dengan melalui media juga walaupun memang ya masih jaringan terbatas tapi intinya bagaimana untuk bisa mencari terobosan-terobosan dengan situasi sekarang ini untuk bisa ya diketahui oleh masyarakat. Memang ya di satu sisi dengan virtual ini juga tidak semua karena dengan keterbatasan segalanya gitu ya. Tapi ada gerak, ada kemauan gitu, ada kreativitas. Sehingga akan mengolah imajinasi kita untuk melahirkan ide-ide gagasan-gagasan yang cemerlang. Ya minimal orientasi ke ide aja dulu lah sekarang mah. Bermimpi dulu untuk mudah-mudahan dengan situasinya sudah lancar itu bisa mendorong aktivitas. Iya, Pak, dari Sanggar Gelar Gunara, Hmm. Saung Seni Gelar Gunara, amin Hmm. kan? Iya. Saung Seni Gelar Gunara, semoga corona cepat pergi, amin. Amin. Amin, jauh-jauh. Amin. Tiada selalu amin. Ya, Ya, mudah-mudahan itu solusi apa buat semuanya. Kita ya. bisa pun bikin lomba tarik kemasan tetap berjalan secara virtual, gak Pak? Ya, eh, sebetulnya ya harapannya seperti itu. Hanya kemarin memang kan situasi dan kondisinya eh, tidak memungkinkan kemarin itu. Ya sebetulnya bisa dilakukan dengan konsep virtual. Hanya konsekuensi dari yang ketika awal-awal itu eh, ruang-ruangnya itu sendiri dan memang ini banyak tersita oleh penanggulangan pandemi ini. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya dan untuk festival kemasan tahun ini memang tidak bisa dilaksanakan. Tapi intinya kami dorong untuk persiapan ya mudah-mudahan tahun depan itu bisa eh, sudah bisa bergulir lagi. Dan kalaupun misalnya situasinya masih seperti ini, tapi yang kita harapkan cepat pulih kan. Bisa seperti ini kita cari bentuk-bentuk lain. Ya, minimal sudah ada masukan-masukan dan saran-saran dari teman-teman para praktisi untuk bagaimana terus bisa terfasilitasi kreativitas dan aktivitasnya. Ya. Itu. Semoga sanggar-sanggar di Kota Bogor tetap terus maju bersama ya Pak semuanya. Iya, Chandra. Melihat bahasan ini, saya jadi semakin merasa sekarang bukan saatnya kita tiarap. Yang penting kita terus bergerak. Terima kasih Pak Uci, sukses selalu Gandas Pamantes Chandra Sarwani. Iya, Ya, betul. iya. Mudah-mudahan gak ada sanggar yang tiarap ya Pak. Insya Allah tidak. Amin. Nah, Mudah-mudahan semuanya maju berkembang. kalaupun break dulu mungkin sambil sambil cari solusi itu ya ya harus direnungkan sehingga kita tidak kalah dengan situasi yang seperti ini kita terbawa arus. Nah, tapi harus termotivasi gitu. Dan sebetulnya banyak teman-teman sanggar yang malahan ide-ide gagasan-gagasan itu muncul di situasi seperti ini ya muncul ide-ide baru ya kemudian dengan konsep-konsep baru ya mudah-mudahan ini sebagai
pemacu ya bagi teman-teman sanggar. Salah satunya barangkali yang dilakukan oleh Gandes sendiri dengan situasi ini tetap bisa melakukan evaluasi dengan konsep virtual. Nah, ini kan salah satu inovasi bagaimana anak-anak didik tentunya terus mau berlatih kan. Nah, ini Bapak juga menanyakan ke Teh Indi, dengan situasi sekarang berapa persen nih anak yang masih terus aktif di situasi seperti ini? Ya, alhamdulillah Gandes Pamantes hanya beberapa anak, 2 atau 3 anak sih Pak yang mereka istirahat dulu karena yang terlalu jauh rumahnya. Dan kita kan menerapkan sebisa mungkin orang tua harus mengantar, jadi mereka tidak menggunakan angkutan umum. No, ya. Ya, alhamdulillah masih berjalan. Itu pun karena kita membagi yang biasanya latihan setiap hari Minggu, hanya hari Minggu, kita bagi menjadi 5 hari. Tuh, itu kan berarti ada inisiatif, ada kemauan yang tadinya 1 hari, sekarang jadi 5 hari. Nah, itu konsekuensi, jadi capek. Nah. Tapi kan anak-anak bisa terus melakukan kegiatan, bisa terus berjalan aktivitasnya ya. Nah, harapannya barangkali yang lain pun sama seperti Teh inilah, bagaimana supaya aktivitas sanggar itu terus bisa berjalan, bisa anak-anak bisa melakukan aktivitas. Nah, tentunya dengan konsep evaluasi yang biasa langsung ditonton, sekarang juga ditonton ya, malahan bisa lebih luas yang nontonnya, bisa orang Jakarta, bisa orang ya, meskipun dengan pandemi ini kita masih tetap silaturahmi Pak. Iya. Dengan ngobrol-ngobrol bareng. Ya intinya intinya itu tadi. Jadi ada kemauan mencari bentuk-bentuk lain supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita. Iya, besok juga kita mau evaluasi Pak. Ini evaluasi yang sangat luar biasa, berbeda dari yang biasanya. Ini juga berjalan atas anak-anak yang semangat dan dukungan orang tua, sanggar Gandes Pamantes serta pelatih-pelatih terus bersemangat. Kita virtual, evaluasinya menjadi 4 sesi, jadi 4 minggu 1 bulan. Jadi setiap hari Minggu itu 10 orang yang evaluasi, mereka sendiri-sendiri, dan evaluasinya pun ada yang di rumah. Mereka membuat video hasil materi selama 6 bulan. Iya. Nah, ini kelebihannya anak juga jadi kreatif kan? Anak jadi kreatif, bagaimana bisa membuat film di rumah, di latihan di rumah ya, yang tadinya hanya disuapin oleh sanggar itu ya, difasilitasi, disiapin. Sekarang anak harus menyiapkan sendiri kan? Nah, ini juga mendorong kreativitas buat anak itu sendiri. Nah, banyak banget pembelajarannya, Pak. Ya, dan tentunya Bapak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sanggar Gandes ini. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Hanya yang tadi disampaikan bahwa itu ada konsekuensi. Yang tadinya evaluasi itu biasa 1 hari, sekarang jadi 4 minggu ya. 4 sesi. Nah, ini tentunya makan durasi waktu yang cukup lama. Tapi ya itu, kalau kita hanya capek, ya nggak akan ada apa-apanya kan. Nah, tadi anak-anak ternyata tidak hanya 2 orang misalnya dari keseluruhan siswa Teh Indi. Nah, berarti kan masih anak-anak juga dan orang tua sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Teh Indi itu dalam melakukan cari cara yang lain untuk tetap bisa memfasilitasi anak-anak.
Iya. Iya, banyak banget pembelajarannya. Kita juga beradaptasi. Anak-anak yang biasanya evaluasi berdua jadi sendiri, Hmm. belajar jadi percaya diri. Make up Iya. juga biasanya kita harus beradaptasi make up, harus menggunakan sarung tangan. Hmm. Terus semuanya alat-alat harus punya sendiri anak-anak. Ya, banyak pembelajaran-pembelajaran Iya. yang baru yang bisa kita Betul. pelajari ya, Pak. Kita Iya. adaptasi. Nah, itu Oh, kita adaptasi bisa. kebiasaan baru itu ya, Iya, dengan ada. situasi seperti ini. Iya. Semoga semua sanggar sukses terus. Saung seni gelar Gunara, amin. Semoga semuanya Pinjam berkembang, ini ke sukses nenek. sanggar-sanggar di Kota Bogor. Pinjam ini ke nenek. Amin. Chandra Sarwani Excel aja. Jempol. Hmm. Wah, keren. Saung seni gelar Gunara. Ayo, saung seni gelar Gunara. Iya, Berinovasi. ayo Ya. harus lebih semangat Sanggar Ya. Seni Gelar Gunara ya. Ya. Nah, Ada Sylvia Lestari Chandra. Semoga semakin berkembang, berinovasi, berkarya dalam situasi apapun. Dan sukses selalu Gandas Pamantes. Terima kasih Pak Uci penjelasannya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Terima kasih amin. Chandra. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan seperti biasanya ya Pak. Iya, betul. Iya. Ya, Kita waktunya, bagi nah, sekarang Pak, gimana nih Pak? Pesan dan closing kita hari ini Pak. ya intinya untuk para praktisi seni, khususnya baik para pelatih ataupun para pimpinan sanggar, ya terus semangat di situasi seperti ini ya, dan terus cari inovasi-inovasi lain. Ketika pintu ini tertutup, kita cari pintu yang lain supaya apa yang kita lakukan bisa berjalan sesuai harapan kita untuk mensiasati situasi pandemik ini, sehingga aktivitas-aktivitas bisa terus dilakukan. Tentunya kita berpatokan kepada aturan pemerintah yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan menjaga protokol kesehatan. Yang juga kami mengucapkan selamat kepada Gandes Pamantes yang akan melaksanakan evaluasi virtual, evaluasi yang keberapa teh? 16 Pak. Ke-16, tentunya evaluasi virtual yang pertama ini bisa mendorong inovasi kreativitas bagi seluruh anggota Sanggar Gandes Pamantes, dari pimpinannya, dari pelatihnya, kemudian staf produksi dari Sanggar Gandes Pamantes, dan tentunya anak-anak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tidak bosan-bosannya untuk mengaping, membimbing anak-anaknya untuk mencintai seni budaya. Tanpa ada bimbingan, dorongan dari orang tua, ya para pimpinan sanggar tidak bisa apa-apa. Jadi sinergi inilah yang harus kita terus jaga, dan semua elemen masyarakat, semua elemen ya pemerintah, juga pihak-pihak lain punya kewajiban bersama untuk memajukan seni budaya di Kota Bogor khususnya. Ya, makasih Pak Uci. Mudah-mudahan evaluasinya berjalan lancar. Nanti kita sharing-sharing lagi tentang evaluasi Siap. yang baru pertama kali kita lakukan ini. Siap. Terus, Dan satu lagi mungkin ini untuk Sanggar Andika ya, untuk pagelarannya besok hari di Taman Mini di Anjungan Jawa Barat. Semoga sukses dan memberikan sesuatu tentang kesenian dari Kota Bogor. Itu. Ya, sukses selalu buat Sanggar Andika, Teh Nita, Endang, tetap semangat. Semangat, iya. Sip. Dan juga terima kasih kepada Teh ini atas inisiatifnya untuk melakukan dialog budaya ini setiap malam minggu ya. Iya Pak, malam mingguan nggak ada soal, terus kita ngobrol santai Pak.
Iya, Iya. karena waktunya juga masih pengen banyak banget yang kita pengen tanya-tanya sama Pak Uci, pengen dengerin dari Pak Uci, tapi karena waktunya terbatas, satu kata yang kesimpulan yang kita obrolkan hari ini itu orang kreatif yang bekerja di bidang pasti akan mencari jalan yang kreatif. Jadi, Iya. jangan pernah putus asa, tetap semangat. Makasih Betul. banyak Pak untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya dan membuat kita lebih semangat lagi. Sanggar-sanggar di Kota Bogor harus maju dan berkembang bersama. Amin. Hatur nuhun Terima kasih. Bapak. Ya. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah gabung, pertanyaan komentarnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di malam minggu berikutnya.